Jadi dikasih makan untuk si Chang'e-nya, Blue Buff ya kan, Little Wonder, kemudian Rokursa. Cuma kalau Scape Lizard sih harusnya dikasih ke Marksman karena dia butuh stack. Dan kita tahu Aura. Ini kan hike-nya kan naik dari MDL. Kemarin di MDL juga hike memiliki banyak sekali full hero. Dia bisa menggunakan apa aja. Sampai ke Karina, di Corin sama dia sampai Uranus, di Hyper Corin. Nah, apakah di saat mereka berada di MDL kali ini ada eksperimen ataupun kejutan-kejutan seperti itu lagi di saat MDL dulu? Iya, benar. Masalahnya Apa tuh? Fans biasanya yang mengisi di arah side lane untuk Marksman. Sekarang diganti sama Hai. Tapi dengan penjelasan Pulung tadi, berarti secara tidak langsung Pulung setuju kalau Hai itu akan jauh lebih baik untuk mengisi posisi yang sekarang. Wah, sebenarnya itu adalah keputusan tim. Siapa aja yang dinaikkan ataupun diturunkan ya kita hanya terus mensupport saja. Siapa yang langsung terjun ke lane of down untuk saat ini. Tapi ternyata Albert menggunakan Yisanshi nantinya dan juga udah ada Balmond. Siapa yang akan menggunakan Balmond? Akan gendang. Wah, disuruh Aputer gitu kata update hasil gitu. Balmond tuh akan gendang. Akang Balmond. Akang Balmond. Saya coba perkenalan Akang Balmond dong. Coba gimana? Kamu. Perkenalan Akang Balmond ya, pakai bahasa gimana tuh? Dia dari Balmond, dari Lane of Dawn gitu coba. Oh, perkenalkan aku teh Akang Balmond ya dari Gugus 773. Ya pokoknya parunten lah Kang Teteh Tarata dung Tarata Oke. Sedikit intermezzo karena mengingat Balmond juga akan gendang dan Papulung ya sebagai user top yang sangat terkenal dengan followers 5 juta di sana. Amin ya Allah ya. Dan ternyata sekarang kita masuk lagi ke sesi pen untuk 4 hero selanjutnya. Situ kita lihat udah ada 1 core, lalu ada 1 support system, ada 2 support system, udah ada 2 set lane atau 3 bahkan yang dihilangkan. Akankah untuk kali ini beberapa support yang belum diambil oleh Arceus akan dihilangkan juga oleh Aura Fire? Dan yang berbeda di sini adalah biasanya Arceus selalu nge-ban hero initiator tag selalu Kufra biasanya. sama Atlas kan biasanya. Yes, biasanya. Nah, apakah terjadi lagi nanti di band keempat dan limanya dan Kufranya sudah di ban. Atlas masih kebuka. Kalau misalkan RRQ mengikuti draft atau enggak band yang sebelum-sebelumnya, biasanya mereka selalu nge-ban Kufra dan Atlasnya. Dan kebetulan Kufra sudah di ban, apakah mereka akan nge-ban Atlasnya atau mengamankan Hyper Carrier terlebih dahulu? Roger masih ada. Kemudian Lancelot masih ada. Cuma kita nggak tahu. Hai itu dengan Hayabusanya justru, walaupun di MPL kemenangan Hayabusa hanya 11% ya? Benar. Tapi Hayabusa menjadi pilihan juga mungkin karena salah satu user Hayabusa yang cukup menakutkan. Iya. Oh, kita udah dapat kabar lagi sepertinya ada di antara 10% sampai dengan 11% win rate dari Hayabusa untuk berada di MPL Season 6 kali ini. Sungguh rendah sekali win rate yang ada di Hayabusa. Tapi untuk sekarang masih banyak sekali terbuka yang bisa di paint. Ada 1 kesempatan terakhir dari Aura Fire. Dan siapakah yang akan mereka hilangkan ataukah Atlas tetap menjadi target utama mereka sejauh ini? Hilangkah Atlas sesaat lagi, kita lihat aja. Masih berpikir, masih santuy. Belum ada, dan ternyata Valir ya. Hero support lagi yang dihilangkan dari Aura Fire agar Araki Hoshi juga nggak bisa mendapatkan 1 hero support tambahan di dalam timnya karena mereka juga sejauh ini belum mendapatkan support, mereka belum mendapatkan tank utamanya. Siapa lagi nantinya akan mereka ambil oleh Araki Hoshi ya. Yes, kalau misalkan terjadi 1-2-2 untuk tim Aura, sebenarnya untuk Hyper Carry-nya lebih ke arah Marksman harusnya. Dan di arah tengahnya akan diisi oleh Van Strong sebagai mid lane mage. Jadi tidak akan bermasalah ketika Hayabusanya di-ban oleh teman-teman RRQ. Dan untuk hero initiator apakah mereka akan ban? Tidak, ternyata Cloud-nya dihabiskan untuk hero-hero Marksman Assassin-nya. Masih terbuka Roger, masih terbuka untuk Kari juga kalau misalkan mereka mau. Tapi untuk first pick-nya Atlas pun juga masih kebuka untuk mereka kalau mereka mau main team fight. Walaupun kayaknya nggak mungkin juga sih. Kayaknya Hildanya bakal jadi tank. Sudah terlihat dari hero yang sudah di-pick oleh tim Aura. Mereka lebih butuh ke arah side lane lagi dan juga hyper carry-nya. Kalau Hildanya dijadiin tank, 1 set lane lagi yang pas siapa? Berarti Xbox masih ya? Atau justru malah Leomord hyper carry.
Yakinkah mereka, karena di sini masih kita lihat masih ada diskusi antara Haik dan juga beberapa rekannya. Dan juga ada Dairot, kali ini Shadow Pick diambilkah Dairot dan berada di Land of Dawn untuk MPL Season 6 kali ini, dan ternyata Dairot nongol. Your team is picking. Wow. Dairot muncul. Dua hero fighter, Tamus, Dairot, dan juga satu mage yang mungkin akan mengisi daerah mid lane-nya. Atau justru malah Dairot hyper carry. Wuhu. Dairot Evergreen, tapi Lemon Kemungkinan kecil sih tapi. ini Shadow Pick-nya karena Eudora. Oke, Eudora, Pak! Tidak salah pencet. Oke, Dan kepencet dan langsung di-pick oleh Lemon si alien. Eudora. Enggak apa-apa, Lemon mah bebas, jago mah bebas, walai. Ini Eudora nih kabarnya dia punya perusahaan listrik swasta, Pak, sendiri, Pak. Iya, karena kan dia bisa nyetrum gitu, listriknya tegangan tinggi, itu satu kecamatan bisa lah di cover sama Eudora nih, Pak. Ya, Karina. Oke. Oke, Karina. Hyper Carry Karina. Hyper carry. Karina pernah muncul di MDL, digunakan oleh Haik. Akankah di MPL kali ini digunakan lagi oleh Haik? Oke, let's go. Masih Shadow Pick, Masih Shadow Pick. masih coba berpikir. Karina. Dengan lawan-lawan yang ada stunnya, ada mage juga bisa dibilang, walaupun dia punya immunity dari skill satunya Karina, tapi damage dari Kagura nggak tuh? Dari Lemon Eudora bisa masuk. Oke, ayo. Shadow Assault-nya pasti Apakah bakal kamu sangat yakin? bermanfaat sekali nantinya, dan ternyata Diganti ternyata Kimi kah? Wah, Moskov. Oke, Inilah dia tombak yang sudah lama kita tidak melihat karena terakhir lihat dipakai sama Warpath. Tapi Benar, Warpath-nya udah tidak jadi pro player. pro player lagi ya. Akan kita lihat nantinya tombak antar kota, antar provinsi yang akan dikeluarkan oleh Haik. Kita tembusin hari ini, karena kalau sampai tembus akan ada tragedi bulet-bulet di dalam satu studio ini ya. Yes, semua caster pria akan botak. Aduh. Ikhlas gue dah, ya Allah. Plus analis kan 5 nih? seconds Apa? to the enemy Plus analis pakai reaches Plus the stun. ground. analis lah, Plus masa analis. sih? Oke, plus analis ya. Oke, terima kasih banyak. 100.000 ya untuk hari ini teman-teman. Aduh. Tembusin, let's go. Welcome to Tunjukkan Mobile kekuatan kalian, Legends. kemarin kalian. Kita akan langsung masuk ke Land of Dawn dengan strat yang tampaknya sama ya. Tidak memakai 1-2-2, tetapi memainkan hyper carry sebagai Moskov ya. Tidak menjadi pilihan Karina ternyata Pak Pulung. Padahal kita menanti-nanti tadi ya. Di PHP ini Pak Pulung udah langsung kecewa tadi. Karena kalau di MDL itu dia aneh-aneh aja hero untuk hypercore-nya. Kemarin bedah Uranus, lalu ada Karina bersama dengan Isansin juga ada di dalam satu tim waktu itu. Tapi untuk sekarang Karinanya ditinggalin terlebih dahulu. Ada Moskov yang udah dia gunakan, langsung mengarah ke blue buff. Tapi Finn kali ini cukup berani ya. Sangat mengganggu. One more hit dan langsung first blood. Flicker dari R7 yang langsung mengamankan, nge-secure gitu aja. Albertnya juga sekarat, masih ada retribution, diamankan begitu saja. Hildanya tidak berhasil untuk mengamankan buff birunya. Phoenix ya sekarat, dikejar lagi, dimaju Traceless. Masih ada rerumputan yang membuat darah dari emak-emak kosan ini kembali penuh. Hildanya selamat karena tadi mencoba untuk mengganggu satu blue buff yang harusnya diambil oleh Yisansin. Untungnya berhasil diambil dan dia pun udah kehilangan momen, tapi di tempat lain Moskov udah kehilangan nyawanya sekali. Harus lebih berhati-hati lagi karena kita tahu range dari Moskov untuk melakukan sebuah tembakan ataupun penetrasi ke arah lawan nggak sejauh dari marksman lainnya. Yes, bener banget. Nah ini dia. Sangat amat pendek. Pendek banget ya lemparan tombaknya, kecuali kalau tombak antar kota antar provinsinya udah dikeluarin, buset itu jauh banget. Tapi untuk kali ini Finn-nya mencoba masuk ke bagian dalam, masuk terlalu jauh sendirian, hilang sudah gangguan dari Finn, hanya mengakibatkan ada pergeseran waktu aja. Counter, jalan-jalan coba rajar dan kita pakai R7, tidak punya flicker dan langsung dimakan saja Lemon yang masih mencoba untuk mengharas, tapi masih belum ada Thunderstruck dan masih belum bisa memberikan damage yang cukup maksimal. Dan Whisking diam-diam mencuri blue buff dari tim Aura Fire. Iya, satu blue buff lagi dari Aura Fire udah berhasil diambil. Terlihat perbedaan gol yang udah terjadi ada sekitar 1000-an. Tapi untuk kali ini red buff akankah berhasil diambil oleh Hai, karena untuk level udah ketinggalan 2 level dan di bagian bawah telah terjadi pertempuran cukup kuat kali ini. KR bisakah bertahan, tapi ternyata tidak bisa dikeroyok oleh 2 orang sekaligus. Dan yang Ponyok nge-secure-nya ternyata Albert. ya. Dengan menggunakan ultimate-nya. Mendapatkan last hit di saat-saat terakhir Kyle bernafas tadi di bawah. Iya, dan itu adalah sebuah keuntungan lagi untuk Alvin nanti. Tapi Lemon masih berputar-putar aja, jangan ada yang mendekat karena nantinya strumannya akan sangat-sangat menyakitkan. Eudora loh mendadak ada di MPL Season 6. Mantep, mantep.
Albert masih mencoba untuk farming, diberikan space. Ini mirip banget sama gameplay dari EVOS sebelumnya, tapi kita tidak bawah. Masih ada ejector, dilempar begitu saja. Whiskingnya kepanasan, terbakar dan tidak ada flicker tampaknya tadi. Iya, terjadi malfunction di tubuh robot kecil yang digunakan oleh Elis tersebut akibat dimandiin. Tapi untuk sekarang jungle-nya turtle-nya diambil oleh Albert. Berhasil, walaupun tadi ada lethal counter yang apa ya, ya setidaknya sebantu lah yang secure, tapi ternyata ya udah itu menjadi milik Albert. Phoenix dan juga Fanstrong ada di bagian tengah, hanya melihat dari kejauhan. Albert masih bebas untuk melakukan farmingan. Ada satu Little Wanderer kali ini yang nganggur. Akankah menjadi sebuah pancingan yang sudah ditunggu oleh Cake dan juga Daerah? Tapi di bagian bawah ada Raging Sandstorm yang langsung lompat ke bagian depan, masih miss. Selamat sudah Kyle untuk sementara. Yes, Smoothie Shocker juga sudah dikeluarkan. Tampaknya berbeda ini masih level 5 Moskov. Berbeda 3 level. Sedangkan Finnya benar-benar bermain musuh banget dengan emblem tank yang dia miliki. Dan dia selalu maju. Ketika ada Reskarat, dia langsung jongkok lagi. Quicksand Guard, dapetin darah lagi. Menunggu di arah rumputan dan high-nya. Benar-benar dihabisin di awal-awal. Seperti yang aku bilang, mirip banget sama gameplaynya EVOS. Bedanya adalah Finn yang memakai tanknya itu si Khalid ya. Kalau tadi si Bajan itu dia pakai Hilda. Dan ini benar-benar sangat mengganggu sekali. Finn sangat berani di bagian depan memberikan sebuah penetrasi, tapi untuk kali ini langsung digas habis saja. Apakah dia bertahan? Enggak, ternyata kali ini langsung hilang dengan cepat. Meteor Shower memandikan, tapi di bagian belakang ada satu Unstoppable Force langsung nabrak ke arah Chang'e. Chang'e-nya bisa mundur, tapi blue buff nggak selamat. Yes, benar banget. Masih ada Retribution diamankan begitu saja oleh serang Albertnya. Sedangkan Keira dan R7 masih berduaan. Lethal counter, jalan-jalan ke Banjar, hajar sama serang R7. Dan langsung diberikan stiker di arah atasnya, Walai. Oke, itu tadi adalah satu lethal counter ke arah Dairot ya, tapi di bottom lane pertemuan antara Tamus dan juga Jowhead masih belum berakhir. Di bagian atas kali ini kita lihat R7 dan juga Keira dilompatin langsung. Thunderstruck, semua kombonya dari Lemon. Si Eudora cantik yang jalannya pelan banget. Albertnya dimandiin Meteor Shower, diharing itu saja. Finn yang langsung menjadi R7 juga langsung muter, dihajar. Nggak ada lethal counter, masih bisa ternyata. Gak nyampe flicker. R7 Aldi si pro player bucin mendapatkan killnya tadi, Walai. Gue pikir bakal mundur, tapi ternyata dia masih punya flicker dan juga ada satu Cyclone Storm. Tapi di bagian bawah kita lihat Albert mendapatkan sebuah tekanan mengakibatkan satu bar SP tersisa. Tapi itu pun belum bisa menumbangkan Albert. Turtle menjadi santapan selanjutnya. Wow. Dihajar habis-habisan, mendapatkan satu turret di arah atas. Masih bisa untuk dibersihkan juga. Level 7. Dari Fanstrongnya terkena stun, masih cukup tebal, sangat tebal. Mencoba untuk ejector, dilempar terkena stun dan masih bisa kabur. Santuy aja Whisking. Iya, tapi tadi udah berhasil langsung nancepin aja. Dan untuk sekarang Chang'e-nya Albert sudah bisa, bos. Udah bisa tas-tas setelah berminggu-minggu. RRQ tas-tas Albert akhirnya muncul ya. Sudah mulai nyaman dan sudah mulai tidak apalagi kayaknya ya Albert ya, tidak deg-degan lagi. Iya, udah mulai santuy udah mulai gitu ya. Chill ya. Udah chill banget dia chill sekarang. Banner, Walai. Tapi tadi kita lihat Jowhead langsung mentok ke arah dinding akibat bertemu Moskov layaknya lukisan Mona Lisa ya. Untungnya damage dari Moskov belum terlalu besar hingga mengakibatkan Jowhead masih bisa selamat. Blue buff kali ini di-impact lagi, tapi udah ada Meteor Shower di retry begitu aja. Mereka pun harus merelakan blue buffnya untuk kesekian kali diambil oleh RRQ. Benar sekali. Di arah mid lane sudah ada satu katapult dibersihkan harusnya dengan aman. Tas. Dan juga ada scratch Udil. Coba untuk dapetin red buff-nya sekarang atau orange buff-nya. Masih ada cycle di taunting lagi. Tas sama seorang Finn sekarang. Semuanya sudah mengeluarkan jurus tas dari tim RRQ. Tuh gelar ini di lapangan bola tuh. Tas. Ayo main futsal ya kan? Kan basket, Pak. Oh yang tadi yang si Finn. Oh untuk itu recall-nya ya. Iya enak banget ada lapangan futsal, ada lapangan basket. Tapi untuk sekarang terjadi pertempuran di bagian bawah. Level 8 dan juga level 10. Whisking bisakah dia membabat habis Tamus yang ada di depannya? Resistance Storm-nya masih miss. Phoenix yang memacul tapi tidak ada rasa dan langsung jalan-jalan ke Banjar, hajar oleh R7 si bucin yang mendapatkan poin kill lagi, mengamankan di sekir begitu saja. Finn-nya maju ke arah depan. Masih ada flicker harusnya, masih bisa kabur ke arah belakang dan masih bisa untuk survive. Dan tidak ada tas kali ini. Dari Albertnya juga mencoba untuk membersihkan mid-nya. Terkena Thunderstruck dan mencoba untuk
untuk maju lagi membersihkan turretnya. Oh, ada di Albert. Tidak ada Flicker, tidak ada Purify karena kamu pakai Retribution. Harus hati-hati. Yap. Harus hati-hati. Walaupun tadi Pyke sebelumnya kita lihat di bagian atas, tapi kali ini akan lethal counter juga langsung menghajar lagi yang ada di bagian depan, tapi ternyata masih selamat. Sekarang udah ada Mountain Shocker. Dimajuin Pak, disikat habis oleh Balmond. Ada 3 orang di depannya. Disikat kah? Akankah dia bertahan? Tapi ternyata malah Balmond yang langsung bonyok habis-habisan. Salah perhitungan dan bahkan Lemonnya juga udah pikir karena depan terserang itu saja. Langsung ada Albert yang membackup dan langsung diamankan poin killnya. Eudora si cantik yang jalannya lambat banget. Si cantik yang jalannya lambat, kalau dideketin juga langsung nyetrum. Wow, ngeri benar. Ngeri benar walai. Tapi untuk sekarang udah ada setruman lagi yang pastinya lebih menyakitkan daripada serangan listrik daripada Jensen, dan juga udah ada Meteor Shower di bagian belakang langsung mandiri ke bagian depan. Raging Sandstorm yang gak mengenai ke arah siapapun. Albert berhasil mendapatkan blue buff lagi. Semakin gendut dia untuk masalah farmingan yang ada di Land of Dawn. Yes, well farm banget dilakukan oleh seorang Albertnya. Dari mulai pergerakan teman-teman RRQ jadi Onyx atau gua ngomongin Albert. Ingat dong. Iya. Maaf teman-teman Walai ya. Maaf teman-teman RRQ ya. Dapat lagi nih. Tuh kan, nggak dikasih buff nih atas bawah, Wal. Aduh, yang satu kenyang banget sama buff, yang satu udah dahaga, kehausan, sangat rindu akan kehadiran buff di dalam ini tadi ya. Tuh, udah flicker Lemonnya. Set, ternyata nggak nyampe, dan untungnya aja ada Albert. Itu kalau nggak ada Albert sih udah kelar tuh. Untung aja ada Albert dengan damage yang udah ampun-ampunan, tapi untuk sekarang udah habis di atas dan juga di bawah. Inner turretnya menyisakan nih, Bitter aja di bagian tengah, inner turretnya masih tersisa. Tapi berapa lama lagi itu bisa bertahan? Sekarang udah masuk ke menit ke-10 dari Aura. Mereka harus bisa mengambil momentum untuk membalikan keadaan, karena lama-kelamaan akan semakin pahit lagi damage dari Albert, dan Moskopnya juga harusnya akan semakin pahit juga damage-nya. Yes, benar sekali. Dan kita akan melihat dari RRQ yang tampaknya langsung komit ke arah Lord Hormat. Dan mungkin akan diamankan dengan mudah. Gak ada yang berani untuk Francis. Gak ada yang berani. Nyaris saja. Hampir. Lutut saya lepas tadi. Kalau dapet sih gokil sih, teriak langsung gua. Hampir aja lo tadi tombak antar kota antar provinsinya mengenai ke arah Lord. Untuk sisi goldnya berbanding cukup jauh, 9.000 dan juga 5.600. Ada 2 item jaraknya di situ ya. Ada BOD, lalu ada Endless Battle, ada Raptor Macet nih, kemana lagi? DHS sih kayaknya ya. Udah pasti DHS. Lemon, Electric Arrow, Thunderstruck disetrum Chang'e-nya. Langsung gemeteran badannya dan dicabut nyawanya langsung si Chang'e tadi dari tengah. Atas dari seorang Albert yang langsung maju lagi. Lemon, ada Seeker-nya dari Phoenix. Mencoba untuk maju lagi. Mencoba untuk dapetin turretnya. Ada satu katapult kita. Katapult kayaknya nggak bisa. Dia harus tumbang tadi di arah tengah. Katapultnya move ke arah bawah, Pak Pulung. Ini dia yang move ke arah bawah. Udah lagi terjadi sebuah langsung aja tadi ada ternyata belum keluar tanda stack ya. Dan juga untuk Ibertar udah langsung ditumbangkan. Tapi sepertinya Lord nggak akan bisa bertahan jauh lebih lama lagi. Hanya saja 2 inhibitor turret udah tumbang, dan ini dia Ghost to inhibitor turret yang ketiga. Oke, langsung dihilangkan aja kah? Ada Fit, Quicksand Guard, Nebe di sana ada Quicksand Guard di sana, dan langsung dikeluarkan Raging Sandstorm-nya. I can show you the world. Dia langsung nge-start 1 orang, sudah mulai dikeluarkan lagi dari Jektor. Nggak berhasil ternyata. Hanya sedikit menyapa dari Whisking Ijul. Flicker Assalamualaikum. Nggak ada yang terlempar tadi ya. Tidak ada yang 3-point shoot langsung ke arah kerumunan dari rekan-rekan yang ada di RRQ Hoshi. Hanya saja sekarang udah gundul banget inhibitor turretnya. Mereka harus melakukan reboisasi, tapi itu nanti akan terjadi nanti di game yang kedua. Pak, sakit banget ya Allah. Apa lightning itu apa tadi tuh sampai segitu damage-nya? Pipit. Ayo main futsal. Tuh lihat Devin itu. Gelar lapangan futsalnya. Ayo main futsal 5-5 lah. Raging Sandstorm-nya tidak mengenai siapapun, dan langsung ada Thunderstruck dikeluarkan dan ternyata kebajar-ajar oleh seorang Seven-nya. Kiranya menjaga jaraknya dan tidak ada minion lagi di arah tengah. Apa yang akan mereka lakukan? Atas lagi. Jongkok lagi. Nah, itu dia lagi ngumpulin
pasir-pasir yang ada di Land of Dawn-nya lumayan lah. Nanti kalau dijual per kubik duit-duitnya ya bisa jadi tabungan juga. Tapi sepertinya Vin ingin mengajak anak-anak Aura main futsal. Yo sok atuh sini futsal. Beda Pak, itu beda Pak ya? itu Kang parkir asik tuh ya. Iya, maaf. Ada WON juga yang udah diambil oleh Hike, 7.500 gold yang udah berhasil dia kumpulkan. Minionnya lihat tuh. Acuek aja. Cuek aja asik, 11,8 Kak berbanding 7.500. Lama-kelamaan nantinya akankah Moskov bisa menggendong timnya karena dia nantinya akan memiliki attack speed yang tinggi banget. Electric Arrow, dia langsung Thunderstruck. Wow. Ada Albert juga yang langsung lasik. Bener banget langsung bisa Kombonya kayak gitu gila. Tadi udah sakit banget dan sekarang Regis saya Tropel lompat ke bagian depan. Akankah udah ada backup langsung dari rekan-rekannya ada di bagian belakang. Albert memberikan panahan-panahan Masih cintanya bisa. tapi ternyata Untuk masih bisa bertahan. Tamus di bagian depan ada Mountain Shocker juga yang dikeluarkan guna untuk mengusir. minion. Tapi ternyata tidak ada minion, harus sabar lagi. Sekarang 25 Ini detik Lord akan Cornet muncul. tinggal menunggu momennya R7 lethal counter flicker ya. Kita lihat aja nih, kita tunggu momennya ya. Apakah dia dapat lemon? Dia mengincar canggahnya terus-menerus langsung electric arrow-nya langsung maju lagi ke arah depan. Belum berhasil, tidak ada minion lagi dan 8 detik lagi Lord yang terhormat akan muncul. Retreat sudah langsung ada pencet sama teman-teman dari arah Kyoshi. Mereka lebih milih untuk dapetin Lord terlebih dahulu biar bisa nge-push lebih mudah. Iya, Jo. R7. Oke. Sendirian di sana. Dulu Coba Bang. untuk memancing. Balmonnya dulu Bang. Iya. Asik. Balmon dulu lah, pokoknya Cyclone Sweep terus. Tapi kayak- Cyclone Sweep. Kayak R7 tuh nggak pernah tas ya. Iya jarang banget Jarang banget ya, atau Santuy malah nggak banget. pernah gitu. Oke tapi Wah, pinnya immortality pecah. Masih pinnya ada terlalu flicker. offside. Nggak ada Kemudian tadi flicker. langsung maju ke bagian depan tapi ternyata Ejector. sekarang sakit banget. Jalan-jalan Pin yang menjadi sepanjang. korban tapi Nggak ternyata ada pernah. saya yang berhasil mendapatkan satu orang ataupun tadi Eudora yang langsung mengeksekusi satu hero dari Aura Fire dan Kyle menjadi korbannya. Yes. Tas. Tas nggak apa-apa nggak ada orang yang berarti tas ya. Masih belum muncul lagi. Masih nungguin buffnya. Makanya dia recall dulu biar cepat keluar buffnya. Iya, RRQ tas Albert kali ini langsung diputerin aja tapi ternyata udah The Dairon akan kami ini bisa Masih langsung menghilangkan ada R7. Rose Gold Meteor cuy. Masih aman walai. Lord Masih ya sudah mulai aman. jalan di arah mid lane. Ini waktu tepat juga untuk mereka dapetin kemenangannya. Walaupun Ya. hanya 4 orang karena 11 detik lagi Finn baru muncul di Land of Dawn. Coba Iya. untuk menunggu. Jalan Tapi lagi. hike-nya tadi untuk Raptor Macetnya masih level 2 deh kayaknya tuh ya. Belum di level 3-in loh. Tapi untuk sekarang Butuh langsung item aja soalnya. Meteor Shower. Electric Langsung Arrow. dihilangkan aja setengah Terkena HP stun. lagi. Tapi Nggak terstun bisa. kali ini Whiskey Masih bisa nggak dia aman. bertahan. Masih aman semuanya. Masih slow untuk masalah temponya. Wow. Ada swing yang langsung diambil. Tapi untuk anak-anak Masih bisa Hoshi ditahan. nggak mau terlalu maju lagi. Tapi ini minion wave-nya masih super minion. Bersama dengan Finn, lihat si Aladdin dengan skusir ya kalau kata Pak Pulung. Mencoba untuk masuk pelan-pelan. Kita lihat juga di arah atas sudah mulai masuk terkena stun. Diajar lagi, belum dikeluarkan resistance storm-nya. Baru keluar I can show you the world. Tidak ada yang terkena stun. Dan langsung ejector begitu saja. Dan sama force juga. Hilangkan begitu saja. Satu orang tumbang. Mencoba maju lagi dan serang Finn-nya. Meteor shower-nya nggak ada ternyata. Belum dikeluarkan tapi unstoppable dari sang Lemon. RRQ Alien Lemon dan masih bisa ditahan. Aura Fire dengan api yang membara masih bisa menahan wave ya walai. Benar sekali, walaupun tadi kita lihat ada sebuah pergerakan yang salah tadi dari Keira, di mana dia kehilangan momen di saat ingin Benar. maju dan langsung hilang momennya Yes. habis dibalikin begitu aja. Wow, tapi ini dari RRQ juga bingung untuk masuknya seperti apa caranya ya. Dimandiin cangak terus, lalu masih ada Moskov Iya dengan tuh, attack speed meteor yang shower-nya. tinggi banget juga. Aperi. Aduh perih, panas banget airnya hardang tapi Finn quicksand guard di depan umum, tepat di depan anak-anak dari Aura Fire. UF minion udah mulai masuk lagi saya sampai tadi langsung lompat ke bagian depan. Sakit banget, Inferno pun langsung dikeluarkan begitu aja. Terjadi pertempuran antar geng kali ini di bagian tengah. Belum ada yang tumbang, tapi ternyata Tamusnya menjadi korban yang pertama dan Finn pun gak bisa bertahan. Fahmoy? Wow. What? Masih bisa ditahan ternyata walai. Menuju menit ke-18, 17 menit 30. Dan Aura Fire dengan api yang sangat membara. Dan juga penempatan posisi yang sama-sama baik. Ya. Dari teman-teman Aura Fire walaupun harus menumbangkan Kyle berkali-kali. But it's okay. Phoenix tebel banget. Dan Fansrungnya sakit walai. Iya Pak, ini Fansrongnya sakit banget dengan Meteor Shower yang udah keluarkan dari tadi. Belum lagi Hike
kali ini bisa dibilang lah mungkin itemnya juga udah full ya untuk Saru di menit yang ke-17 ini. Mungkin agak sedikit berimbang dari masalah damage. Hanya saja untuk masalah objektivitas dari masing-masing turret yang ada. Kita lihat udah gundul-gundul pacul-cul nih ya untuk Aura Fire. Dan pertanyaan berikutnya. Apa itu? Gimana Lemon bisa 6-0 sama kayak Albert? Asisnya sama lagi 6-0-10. Ini hyper carry. Iodora apa walai? Item-item setruman semua yang dia ambil di situ. Tuh kan ya. Lightning Truncheon, COD, terus dia bikin Genius One juga. Ini harusnya dia, entah dia item terakhirnya mau bikin, biar cooldownnya lebih cepat. Fleeting time Udah ternyata. ada fleeting time setruman yang akan terjadi di mana-mana. Tapi Finn coba lihat, dia membiarkan dirinya dicolek-colek oleh Keira dan cukup tidak berasa tadi ya damage yang dikeluarkan oleh Keira. Red buff, akankah ini menjadi red buff pertama untuk Haik? Iya, berhasil. Hore, finally Haik mendapatkan red buff. Dan ini adalah Lord maksimal menit 18. DPS Lemon benar-benar sakit banget dengan efek dari Lightning Truncheon juga diamankan oleh Whisking Ijul. Regi Centrometer kena Hilda. Hildanya masih ada Purify, dikejar lagi, mencoba untuk lari lagi dan masih bisa untuk lari. Dan damage-nya sakit benar dari seorang Van Strong-nya. Ini Lemon emang dia benar-benar mengincar dari Chang'e-nya sih, tapi Chang'e-nya posisinya semakin jauh. Iya. Semakin dikejar semakin jauh. Makin dikejar, makin kau jauh. Oke, lanjut lagi Nadia. Immortal pun kali ini diambil oleh Phoenix. Keira masih berlarian layaknya tapi di bagian belakang. Juga sudah mulai masuk. Albert yang diincar oleh seorang Phoenix ya. Finnya belum mengeluarkan ultimate-nya. Lemon yang mengincar ke high-nya, tapi Lemon yang kali ini harus tumbang dan Moskov-nya masih bisa survive dan bahkan masih bisa ditahan lagi walai. Masih bisa menuju menit ke-20. Aura Fire dengan api yang sangat membara menahan berkali-kali serangan dari sang raja. Oh my god. Oh my god, ini dia Aura Fire. Mereka benar-benar on fire untuk hari ini walaupun mereka nggak memiliki lagi satu pun turret sejauh ini 20 menit. Hoshi tidak bisa menembus lapisan terakhir pertahanan yang dimiliki oleh Aura Fire. Dan sekarang mereka perlahan untuk maju ke bagian depan. Langsung dimandiin begitu aja. Tapi Finn masih terlalu tanky untuk Van Strong. Di lain sisi ada Whisking yang bertemu dengan Hilda. Saling getok tapi tidak saling menumbangkan. Benar sekali, sudah full item dari Moskov-nya. Dan ini yang dilakukan oleh Lemon sebenarnya sudah benar. Dia mengincar ke arah Moskov-nya, Thunder Strike, tapi tidak berhasil. Dan bahkan lethal counter dari Arsevernya juga nggak connect. Itu kalau connect itu masih bisa untuk dapetin Hayo. Even hanya mati pun, kayaknya tadi masih bisa ditahan sama Chang'e. Jadi masih bisa ditahan wave minionnya dari arah tengah, atas, bawah, depan, belakang, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, kanan, semuanya. Masih bisa ditahan. Gila men. Gila, ini aura pertahanannya kuat banget mendadak setelah mereka kehilangan semuanya. Setelah mereka kehilangan semua turretnya. Terkadang ketika kita merasa kehilangan di situ kita akan merasa lebih kuat. Jauh lebih kuat lagi. Yes. Ya Allah. Berarti momen-momen dimana kita merasa kehilangan itu ya mau nggak mau harus dihadapin ya teman-teman semua. Kyle, ya. tas. Ternyata beneran recall. Aura tas raya dari recall dia ya. Kirain lagi taunting, maaf. Iya maaf, emang recall bang tadi bang. Phoenix ya dikeroyok. Sangat tebal, cukup tebal. Van Strong yang maju dilawan Finn-nya. Dipacul begitu saja. Dibalikin lagi sama Arseven yang enggak, ternyata gila. MPL Arena mana suaranya? Gila, ini pertarungan antara Aura Fire dan juga Anarki Hoshi ya. Dimana tadi Finn-nya hampir aja terciduk, berubah langsung kesambet jadi Beyblade tadi ya. Balmond muter baik, nerobos langsung ke arah anak-anak Aura Fire. Phoenix dengan menggunakan Hildanya, stacknya udah ada setengah di bagian dalam rumputan. Walaupun tidak ada rumput yang bergoyang, Finn-nya berhasil digetok dan juga kabur. Yes, tadi ya. mengingatkan saja buat walai-walaiku yang sedang menonton, sudah 23.000 likes, 100.000 likes. Ingat, Pak Pulung,
Juga Oji, kemudian KB, semua caster, analis, Omawa juga yang cowok-cowok akan botak ketika likes-nya sudah menyentuh angka 100.000. Let's go Alay! Kasih paham aja, sampai match ketiga terakhir 100.000 kita semua caster dan analis botak pelontos seperti Cornet. Karena kita para caster juga tidak mau gitu kan, kayak mereka udah solid nih penonton, kita juga caster harus solid dong. Cornet botak, yang lain botak. Benar, gas. botak berarti. Kalau kata KB, beli warung di gas. Gas. Koderen katanya mau ikut ya? Koderen iya gitu. Katanya tadi pengen solid juga katanya. Enggak, Koderen beda 2.000. Oh, Koderen 2.000. Oke, back to the game. Kita akan melihat Meteor Shower ya. R7 berhasil mengamankan red buff ya Phoenix. Walaupun diajar berkali-kali tapi masih sangat tebal. Lemon dan juga Scarlet. One more hit, masih bisa. Apakah ada tombak? Masih Scarlet kiranya masih bisa untuk bertahan. Dapat tidak ada tambahannya. Finnya masih bisa jongkok. Dia quicksand guard-nya juga berhasil untuk mengamankan dirinya. Menambahkan darahnya dan bahkan masih selamat sentosa untuk kedua tim. Walalalalai. What? Quicksand guard-nya macam apa itu? Regen HP-nya tinggi banget tapi ternyata Injection tadi berhasil untuk mendapatkan. Immortal-nya pecah, berhasil dia selamat tapi ternyata Phoenix masih bisa lari. Lethal counter-nya miss. Dan juga Kyle sekarang masuk ke bagian depan, belum ada injektor selanjutnya. Oh my god, 24 menit pertandingan. Dan sang raja masih belum bisa untuk menembus pertahanan dari Aura Fire yang semakin panas. Enggak dapat buff-nya. One more hit, oke didapatkan. Lordnya sudah menunggu. Come here anak-anakku sayang, sentuh aku, goda aku, dan tidak ada yang mau menggoda mereka. Bahkan Phoenix ya di menit 24 pun hanya ada stack 5 karena ini dari RRQ-nya udah tebal-tebal semua. Dan mereka sulit banget untuk didapatkan. Even kalau mereka mau dapetin point kill itu pasti lebih ke arah Albertnya atau Lemonnya. Tapi pertanyaannya gimana? Gimana caranya Pak? Sulit banget. Ini udah ada tembok Cina, tembok Berlin, tembok apa lagi nih. Semuanya baja ringan, semuanya banyak banget. Dan juga Finn kali ini maju ke bagian depan sendirian karena dia pede banget. HP-nya tinggi dan juga armornya tinggi banget. Dia pede di bagian depan sendirian. Hanya saja udah ada serangan yang terjadi. Regen Sandstorm dikeluarkan. Masih bisa kabur. Ada tombak antar kota, antar provinsi juga langsung dikeluarkan ya. Tapi dipacul. Masih bisa lari lagi Finn-nya. Masih bisa lari, survive, bertahan, semua bermain sangat aman. Menjaga posisinya dengan baik karena satu kesalahan kecil saja bisa merusak segalanya. Sudah mulai dihajar lagi Lord ya. Ini Lord sudah maksimal dan ini Lord yang ketiga apa keempat ya? Keempat ya? Sudah keempat kan? Buset, udah keempat. Oke. Lemonnya diincer, masih bisa kabur ke belakang kiranya juga tapi sini Kyle Scarlet masih bisa dengan Inferno-nya bahkan Shocker berhasil memecahkan dirinya, Immortal dia pecah, masih bisa bertahan. Kiranya juga masih dapetin absorb lagi dari Athena Shield-nya. Berkali-kali tim fight dan tidak ada yang tumbang, sehat semuanya. Doa dari para fans support untuk mendoakan mereka semua sehat walafiat terjadi di game ini, wahai. Benar sekali terjadi di game ini. Udah 25 menit, akankah mengalahkan rekor yang kemarin 36 menit ya? 36 menit kemarin? 36. Oh, jangan. Ditumbangkan begitu saja, ternyata sama seorang Lemon sang aliennya. Masih mencoba untuk mengintai lagi ke kubu belakangnya Hai-nya. Mencoba untuk kesan dan Lordnya diamankan oleh Jawhead-nya. Diincar lagi, dibalikin lagi dan langsung didapatkan begitu saja. Jawhead-nya mendapatkan point kill Hai-nya dengan damage yang cukup tinggi. Tapi Keira, what are you doing? Kenapa kamu maju sendirian ketika banyak banget teman-teman kamu di belakang? Dan mungkin ini kesalahan yang aku bilang, kesalahan kecil yang berefek fatal. Dan mencoba untuk bicara lagi Phoenix ya juga tersisa Moskov sendirian, nggak bisa bertahan. Dan 26 menit pertandingan inilah dia RRQ Hoshi. RRQ Hoshi mendapatkan game yang pertama. 26 menit, sebuah kesalahan kecil di akhir game mengakibatkan mereka harus menelan pil kekalahan lagi di game yang pertama untuk Aura Fire. Waduh. Distraction yang dilakukan oleh pemain RRQ. Ketika ada beberapa pemain yang fokus ke arah Lord. Tapi kita tadi ada miss moment ketika melihat Eudoranya berhasil dapetin Chang'e. Iya, dapetin Chang'e dan Chang'e-nya entah kesambet di mana, entah disetem di mana, tahu-tahu langsung hilang dan itu mengakibatkan pergerakan 5 hero dari RRQ Hoshi langsung terlihat gas langsung kata mereka tadi itu. Bener banget.
Dan mungkin nanti di analis kita ya, Profesor KB bakal melihat juga nanti di highlight untuk pergerakannya dari minimapnya juga. Nanti kita akan lihat